Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Setelah kita lewati bab-bab pertama tentang at-tauhid, keutamaan at-tauhid, kemudian anjuran atau ajakan serta seruan kepada at-tauhid sekaligus tafsir dari at-tauhid, maka kajian kita malam hari ini insyaallah akan masuk kepada bab-bab tentang kesyirikan. Hal ini penting kita ketahui agar kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kajian kita malam hari ini adalah tentang minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'iha. Termasuk di dalam kesyirikan seseorang menggunakan cincin, apakah yang terbuat dari tembaga, kuningan, atau besi, atau emas, atau perak, termasuk di dalam kesyirikan. Seseorang yang memakai cincin dan ikatan-ikatan yang dia ikatkan di jari jemarinya dengan tali dan sebagainya, dengan tujuan untuk menghilangkan bala, untuk mengangkat musibah, untuk menghilangkan penyakit, atau untuk menolak bala dan mara bahaya. Nah, ini judul kajian kita insyaallah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Di sini disebutkan termasuk dari kesyirikan. Kalimat termasuk dari kesyirikan ini mencakup syirik kecil dan syirik besar. Jadi tergantung dari keyakinan masing-masing penggunanya. Apabila sang pengguna cincin atau ikatan-ikatan tali yang dia lingkarkan di jari jemarinya itu berkeyakinan bahwa yang mengangkat bala atau musibah serta penyakit dan yang dapat menolak mara bahaya adalah cincin itu sendiri atau ikatan-ikatan itu sendiri, maka dia terjatuh ke dalam syirik besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi seorang pakai cincin, dia berkeyakinan cincin apakah dengan disertai dengan batu akik, ya, dengan berbagai macam jenisnya. Nah, dia berkeyakinan bahwa dengan memakai cincin itu dia akan terjaga dari mara bahaya. Dia akan kebal atau penyakit yang sedang menimpa dirinya segera hilang. Maka kalau dia berkeyakinan bahwa cincin tersebutlah yang dapat menolak bahaya, yang dapat menghilangkan
penyakit, maka dia terjatuh ke dalam syirik besar. Orang yang seperti ini ya keluar dari Islam dengan keyakinannya tersebut. Nah, yang kedua, apabila sang pengguna berkeyakinan bahwa cincin itu merupakan sebab, ya, namun syariat ini tidak menjadikan cincin tersebut sebagai sebab, jelas ya, maka orang tersebut terjatuh ke dalam syirik kecil. Karena dia telah menjadikan sebab sesuatu yang bukan sebab. Dia menjadikan sebab sesuatu yang bukan sebab, nggak ada hubungannya. Ya, antara cincin dengan penyakit nggak ada hubungannya. Ya. Nah, maka yang seperti ini masuk ke dalam kategori syirik kecil. Nah, hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurr hal hunna kashifatu durrih." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang musyrik itu, kabarkanlah kepadaku tentang sesembahan selain Allah yang kalian minta kepada mereka. Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakiku dengan mara bahaya, apakah mereka, sesembahan tersebut, mampu mengangkat bahaya tersebut? Nah, ini pertanyaan diajukan kepada kaum musyrikin yang mereka minta sesuatu kepada selain Allah dari hal-hal yang tidak mampu untuk dipenuhi kecuali oleh Allah. Seperti minta kesehatan, ya. Yang mampu memberikan kesehatan adalah Allah, yang mendatangkan penyakit adalah Allah, dan yang mengangkatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik yang minta-minta kepada selain Allah, minta-minta kepada jin, minta-minta kepada dukun, minta-minta kepada penghuni kuburan, minta-minta kepada pohon-pohon yang dikeramatkan. Katakan, ya, kabarkan kepadaku terhadap sembahan-sembahan yang kalian minta dari sembahan-sembahan selain Allah. Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kepadaku bahaya, apakah mereka mampu mengangkat bahaya tersebut? Jawabannya jelas tidak. Nah, hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kemudian datang hadis dari Imran ibn Husain, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang memakai cincin dari kuningan. Kemudian beliau bertanya, "Ma hadih?" Apa ini? Qala minal wahinah. Maka orang tersebut menjawab, cincin ini aku pakai karena sebab sakit yang menimpa diriku. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inzi'ha." Lepas dia. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Sebab cincin tersebut tidak akan menambahmu kecuali dengan penyakit. Dan yang dimaksud penyakit di sini bukan penyakit jasmani,
maupun penyakit rohani. Ya. Karena keyakinan dia adalah keyakinan yang rusak. Ya. Dengan memakai cincin tersebut, tentunya dia akan memiliki keyakinan paling tidak bahwa cincin tersebut merupakan salah satu sebab ya untuk mengangkat penyakitnya. Lebih parah dari itu, kalau dia berkeyakinan bahwa cincin itulah yang dapat mengangkat penyakit yang ada pada dirinya. Nah itu. Inzi'aha fa innaha la taziduka illa wahnan. Lepas dia. Sebab ya, dia tidak akan menambahmu melainkan dengan penyakit. Nah, penyakit keyakinan, penyakit rohani itu lebih berbahaya daripada penyakit jasmani karena berkaitan dengan keyakinan. Fa innaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, law mutta wa hiya 'alaik ma aslahta abadan. Sebab sesungguhnya jikalau engkau mati dan dia tetap engkau pakai, dalam keadaan tetap engkau pakai cincin tersebut, niscaya engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Artinya pasti masuk neraka. Karena telah melakukan perbuatan syirik tersebut. Hadirin sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini terdapat faedah, yaitu peringatan dari macam-macam syirik. Di antaranya adalah pemakaian cincin, ya, dengan tujuan untuk mengangkat bahaya, mengangkat penyakit, atau untuk menolak bahaya atau menolak penyakit. Nah, maka semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua insyaallah. Dan kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.